Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang pada minggu lalu telah menjelaskan materi mengenai etika dalam penulisan portofolio, CV, dan surat menyurat profesional atau email. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan dari 7 kelompok. Saya, Dwi Evita Febrianti Irfat, NRP 32, akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Pada kelompok 1 yang beranggotakan Happy Yaumil, Nurul Istiqomah, dan Romi Amiril, mereka bertanya mengenai pada penjelasan CV terdapat lampiran yang harus dilampirkan. Itu maksudnya lampiran apa? Jadi, yang dimaksud lampiran yang harus diperhatikan dalam menulis CV yakni apabila kita ingin mengirimkan CV tersebut melalui email. Jadi, seorang pelamar harus melakukan pengecekan kembali apakah email yang telah dilampirkan tersebut dan akan dikirimkan sudah sesuai atau masih kurang dengan lampiran-lampiran yang telah tertulis pada CV dia. Jadi, lampiran-lampiran yang dimaksud itu seperti transkrip nilai ijazah, kemudian ada sertifikat pengalaman magang, atau ada sertifikat pengalaman organisasi, atau bahkan sertifikat penghargaan yang pernah ia raih. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, masih dari kelompok 1, yakni semisal suatu perusahaan itu menuntut untuk membuat portofolio, sedangkan karya yang pernah dibuat itu hanya sekedar proyek-proyek kecil, apakah itu perlu dimasukkan pada portofolio? Jadi, apabila perusahaan ingin melihat portofolio dari seorang pelamar, maka cantumkan saja proyek-proyek yang pernah dibuat, meskipun itu hanya proyek-proyek kecil. Asalkan proyek yang dicantumkan tersebut sesuai dengan keahlian kita. Jadi, proyek-proyek tersebut memang benar-benar kita yang membuatnya, tidak dibuat-buat, dan proyek tersebut sesuai dengan bidang dari perusahaan yang akan kita lamar. Untuk pertanyaan dari kelompok 2 yang beranggotakan Fahmi Nurdin, Retno Maruti, dan Anissa Dwi Lestari. Pertanyaannya yakni, di mana pada poin 1 pada cara membuat portofolio tertulis bahwa untuk mengumpulkan contoh-contoh dari pekerjaan yang telah dilakukan. Apakah ada rentang waktunya, misal pekerjaan yang telah dilakukan dalam 5 tahun sebelumnya atau pekerjaan yang pernah dilakukan selama hidup. Jadi, yang dimaksud mengumpulkan pekerjaan yang telah dilakukan itu seharusnya pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan dalam waktu dekat atau kurang lebih 5 tahun terakhir. Tetapi apabila tidak ada pekerjaan dalam kurun waktu yang dekat, maka cantumkan saja pekerjaan-pekerjaan tersebut, asal pekerjaan tersebut sesuai dengan bidang perusahaan yang akan kita lamar. Kemudian, untuk pertanyaan pada poin yang kedua, yakni harus menunjukkan keterampilan dalam menuliskan portofolio. Apakah hanya dalam bentuk tulisan? Jadi, dalam menulis portofolio, kita harus menjelaskan secara detail apa keterampilan yang kita punya dan juga apa proyek-proyek yang telah kita buat. Jadi, seorang perusahaan dapat menganalisa atau dapat menilai apa saja keterampilan yang ada dalam diri kita, apa saja pengalaman-pengalaman yang pernah kita dapatkan, dan apa saja proyek-proyek yang pernah kita buat. Jadi kita harus menjelaskan secara detail dalam bentuk tulisan apa saja hal-hal yang ada dalam diri kita. Kemudian juga dapat ditunjang dengan foto-foto proyek yang pernah kita buat, atau bisa dalam bentuk video yang telah kita upload pada website. Jadi akan lebih memudahkan perusahaan untuk menilai seberapa bagus atau seberapa layak kita untuk menjadi bagian dari perusahaan mereka. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Revar Capat dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa kelompok yang sudah menanyakan kepada kelompok kami. Yang pertama dari kelompok 4. Untuk pertanyaannya adalah,
ingin menanyakan untuk penulisan CV sendiri, apakah ada batasan tentang data yang tidak boleh dimasukkan? Karena dari berita yang beredar, pengunggahan CV melalui online data pribadi yang kita masukkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, jadi dalam penulisan CV sebaiknya dituliskan data diri umum seperti nama, tempat, tanggal lahir, dan kontak yang bisa dihubungi saja. Dan juga tidak disarankan untuk CV tersebut diupload di internet, melainkan lebih baik dikirim ke pihak yang bertanggung jawab atau ke perusahaan yang bersangkutan, ke bagian HRD-nya. Selanjutnya untuk jawaban dari pertanyaan kelompok 5, pertanyaannya adalah, saat saya menghadiri seminar lamaran kerja, saya mendapatkan bahwa banyak HRD perusahaan mengambil CV yang kreatif. Apakah berarti contoh CV yang hitam putih akan kalah saing dengan CV kreatif? Dan seberapa banyak efek dari CV kreatif daripada CV hitam putih? Jadi sebenarnya inti dari CV adalah terdapat pada isinya, bukan dari desainnya. Kalaupun dari desain yang hitam putih, teman-teman bisa menonjolkan kapabilitas dan bisa menjual diri teman-teman, itu tidak masalah. Namun alangkah baiknya jika kita melamar pada sebuah pekerjaan yang berhubungan dengan desain, alangkah baiknya juga kita menggunakan CV yang kreatif. Selanjutnya untuk pertanyaan dari kelompok 6, pertanyaannya adalah, kan case-nya CV dan portofolio dicontoh adalah CV dan portofolio profesional yang hitam putih. Kalau CV dan portofolio profesional kreatif ada tidak? Dan juga apakah foto diri di sebuah CV memang tidak perlu atau bagaimana? Karena di contoh tidak ada fotonya. Jadi untuk contoh portofolio kreatif akan ditampilkan setelah video ini oleh saya. Dan untuk foto sendiri sebenarnya tidak ada patokan baku dari pembuatan CV harus melamparkan foto atau tidak. Jadi itu terserah dari pelamar sendiri sesuai dengan kreativitas masing-masing. Saya Rizka Rifdatu Safitri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 dan kelompok 8. Sebelumnya saya ulangi lagi pertanyaan dari kelompok 7. Pertanyaan dari kelompok 7 adalah, pada bagian etika penulisan portofolio terdapat kata resume. Apakah ada perbedaan antara CV dan resume itu sendiri? Mungkin dari segi tujuan maupun penulisannya. Semisal terdapat pelamar dengan background pendidikan SMK, misal farmasi, yang sangat menyimpang dengan pendidikannya di dunia perkuliahannya saat ini, yaitu telekomunikasi. Apakah diperbolehkan melampirkan beberapa prestasi dan pencapaian pelamar saat SMK tersebut, sedangkan pelamar akan melamar pada bidang yang relevan dengan pendidikannya pada perkuliahan saat ini? Jadi, saya ingin menjawab yang poin pertama terlebih dahulu dari pertanyaan kelompok 7, yaitu mengenai perbedaan antara CV dan resume. Jadi kurikulum vitae, CV, atau bisa juga disebut dengan daftar riwayat hidup atau cerita kehidupan, adalah dokumen yang menerangkan secara rinci mengenai diri kita, mengenai kamu sebagai pelamar kerja. Dan CV ini tuh biasanya ditulis dalam bentuk kronologi. Nah, ini yang membedakan dengan resume, di mana di CV ini dituliskan secara rinci mengenai perjalanan hidup kamu, mengenai perjalanan karir kamu. Dan juga di CV ini tuh kita bisa menuliskan skill, kemampuan, atau mungkin keahlian kita yang tidak sesuai dengan perusahaan yang akan kita lamar. Misalnya kita mempunyai keahlian dalam menulis, dalam melakukan research, itu boleh dituliskan di CV. Jadi menuliskan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Lalu juga di CV ini tuh tidak ada batasan mengenai jumlah halaman penulisannya. Jadi CV ini tuh boleh dituliskan lebih dari 1 halaman. Namun lebih baik CV ini tidak dituliskan lebih dari 2 halaman, karena mungkin juga nanti kan merepotkan HRD yang akan mereview dari CV kita. Nah, untuk resume sendiri ini adalah cerita singkat mengenai diri kita yang mungkin dapat menjadi iklan diri kita ke perusahaan-perusahaan yang akan kita lamar. Untuk resume sendiri sebaiknya hanya menuliskan skill, kemampuan, atau keahlian kita yang relevan dengan posisi pekerjaan yang akan kita lamar. Jadi misalnya kita akan melamar menjadi Android developer. Nah, untuk keahlian atau kemampuan kita, skill kita tidak usah dicantumkan yang tidak relevan dengan posisi yang akan kita lamar tersebut. Misalnya kemampuan dancing atau bermain basketball itu tidak usah dicantumkan.
Dan juga untuk resume sendiri itu maksimal penulisannya hanya boleh 1 halaman saja. Nah, untuk yang poin berikutnya yaitu mengenai penulisan mengenai penulisan prestasi dan pencapaian, sebaiknya dituliskan yang relevan saja dengan perusahaan yang akan dilamar. Tadi kan menyebutkan contoh perusahaan yang akan dilamar di bidang telekomunikasi, tapi memiliki prestasi dan pencapaian di bidang farmasi. Nah, itu sebaiknya tidak usah dicantumkan, mencantumkan prestasi dan pencapaian yang hanya relevan saja. Namun, untuk pengalaman pekerjaan, misalnya punya pengalaman pekerjaan di bidang farmasi, sedangkan akan melamar di bidang telekomunikasi, untuk pengalaman pekerjaan tersebut boleh, nggak apa-apa untuk dicantumkan untuk pengalaman pekerjaan. Tapi kalau untuk prestasi dan pencapaian lebih baik tidak dicantumkan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya dari kelompok 8 akan saya ulangi terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, dalam presentasi bagian terakhir adalah bagaimana cara kita membuat surat elektronik yang melampirkan CV dan portofolio untuk dikirimkan kepada perusahaan yang dituju. Tetapi ada kalanya kita juga melamar kepada perusahaan dengan langsung menyerahkan CV dan portofolio kepada perusahaannya langsung. Apakah dalam hal tersebut dibutuhkan surat juga tetapi yang berbentuk hard file sebagai pengantar dari CV dan portofolio tersebut? Ya, jadi ketika kita ingin melamar pekerjaan langsung mendatangi perusahaan tersebut tanpa melalui email, kita tetap membutuhkan surat sebagai pengantar CV dan juga dokumen-dokumen lain yang kita sertakan. Jadi ketika kita ingin melamar pekerjaan kan kita membutuhkan CV, lalu juga dokumen lain seperti transkrip nilai, ijazah, lalu mungkin piagam atau sertifikat prestasi kita, sertifikat kejuaraan, sertifikat organisasi dan lainnya. Lah, untuk CV dan dokumen-dokumen lainnya tersebut itu tetap dibutuhkan surat pengantarnya. Untuk isi dari surat pengantar tersebut sama dengan isi yang sudah saya sampaikan di PPT dalam bab surat menyurat atau email. Di situ kan di PPT sebelumnya kan dicantumkan tentang contoh penulisan email ketika kita akan mengirimkan CV melalui email kan. Lah, isi dari email tersebut itu sama dengan isi surat pengantar dalam bentuk hard file ini, hanya bedanya surat pengantar itu diketik lalu di print out dijadikan hard file untuk menjadi surat pengantar. Jadi kesimpulannya tetap membutuhkan surat pengantar, CV dan dokumen-dokumen lainnya ketika kita akan melamar pekerjaan secara langsung ke perusahaan yang akan kita lamar. Demikian jawaban-jawaban yang dapat disampaikan dari kelompok 3. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.